Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rias Fitri Kusuma dari Prodi Ekonomi Syariah ingin mempresentasikan tentang derajat dan klasifikasi resiko. Poin yang pertama yaitu definisi manajemen resiko. Menurut Smith, 1990, manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Risiko bisnis dapat menyebabkan kinerja perusahaan menjadi rendah. Risiko tersebut bisa timbul dari dalam perusahaan maupun pengaruh dari luar perusahaan. Manajemen risiko adalah menyangkut identifikasi atas kemungkinan risiko yang akan dihadapinya dan berusaha melakukan proteksi agar pengaruh risiko tersebut dapat diminimalisasi atau bahkan ditiadakan sama sekali. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko. Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen risiko antara lain: yang pertama, berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit. Yang kedua, memudahkan estimasi biaya. Yang ketiga, memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar. Yang keempat, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata. Yang keenam, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa banyak informasi yang diperoleh atau yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan, menyediakan pedoman untuk membuat perumusan masalah, memungkinkan analisis yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif. Poin selanjutnya yaitu derajat risiko. Derajat risiko atau degree of risk adalah ukuran risiko lebih besar atau risiko lebih kecil. Jika suatu risiko diartikan sebagai ketidakpastian, maka risiko tersebut akan terjadi bila terdapat dua kemungkinan hasil yang masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Klasifikasi risiko sebagai berikut. Yang pertama, risiko yang dapat diukur dan risiko yang tidak dapat diukur. Yang kedua, risiko finansial dan risiko non-finansial. Yang ketiga, risiko statistik dan risiko dinamis. Yang keempat, risiko fundamental dan risiko khusus. Yang kelima, risiko murni dan risiko spekulatif. Selanjutnya, klasifikasi manajemen risiko. Yang pertama, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem. Sumber terjadinya risiko operasional paling luas dibanding risiko yang lainnya, yakni selain bersumber dari aktivitas di atas, juga bersumber dari kegiatan operasional dan jasa, akuntansi, sistem teknologi informasi, sistem informasi manajemen, atau sistem pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, risiko eksternal. Faktor-faktor yang memengaruhi akibat-akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa. Lingkungan eksternal menimbulkan kondisi yang kondusif terhadap bencana yang menimbulkan kerugian, dan kerugian adalah penyimpangan yang tidak diharapkan. Walaupun ada beberapa overlapping atau tumpang tindih di antara kategori-kategori ini, namun sumber penyebab kerugian dan risiko dapat diklasifikasikan sebagai risiko sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi. Menentukan sumber risiko adalah penting karena memengaruhi cara penanganannya. Yang ketiga, risiko finansial adalah
Resiko yang diderita oleh investor sebagai akibat dari ketidakmampuan emiten saham dan obligasi memenuhi kewajiban pembayaran dividen atau bunga serta pokok pinjaman. Yang keempat, resiko strategi atau resiko terjadinya serangkaian kondisi yang tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengimplementasikan strateginya secara signifikan. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi, manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil di antara risiko mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, atau seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum. Manajemen risiko keuangan di sisi lain terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.